Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Kali ini kita sedikit bahas-bahas tipis ya, atau sharing mengenai perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah ya. Nah, dan kebetulan kita ditemani oleh salah satu praktisi di LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah. Beliau adalah Alex. Nah, panjangnya siapa, Bang? Perkenalkan sebelumnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Alexander Zulkarnain. Ya, bergelut di bidang apa ya? Di bidang legal lah, di salah satu lembaga keuangan mungkin. Ya, kebetulan sebagai praktisi ya. Jadi praktisi ya. Iya. Dan saya juga ingin sekalian disclaimer kepada rekan-rekan bahwasannya hari ini kita membahas terkait dengan pandangan syariah ya di beberapa lembaga, baik itu di perbankan maupun non-bank. Ya, tapi kita bukan dari sisi kayak teori-teori ilmiahnya, dalilnya apa, wah ini nggak sesuai dengan syariah, itu terlalu berat ya. Kita sebagai praktisi, mungkin di lapangannya seperti apa, terus juga efektivitasnya seperti apa sih kepada masyarakat gitu kan. Nah, mungkin nanti dari masyarakat kira-kira dari pandangan Bang Alex, apakah ada pengaruhnya apa enggak. Nah, di situ kan nanti kita bisa menilai kan. Nah, tapi memang masuk di bidang syariah itu karena murni kerohanian atau sebenarnya cuman kejeblos aja? Oh, iya. Gimana itu? Kok bisa ceritanya bisa sampai kayak gitu tuh? Maksudnya bisa masuk ke lembaga keuangan syariah ini karena mungkin wah saya pengen menjalankan prinsip syariah gitu, atau memang ya karena nggak ada pilihan lagi nih? Ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, berawal dulu ketika lulus dari kuliah. Jadi kebetulan saya itu lulusan ini hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah, muamalat ya? Apa gitu kan ya. Sama. Cuman beda kampus dulu. Kan saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bandung. Sebelumnya memang karena apa ya, jurusan saya itu kan ya bersangkutan dengan hukum ekonomi syariah gitu kan ya. Pas waktu setelah lulus itu justru saya nggak ke ranah itu gitu. Justru malah kemana tuh? Sebelumnya itu saya di ranah ya di perusahaan yang mana bergerak di bidang perdagangan lah, perdagangan. Jadi itu kebetulan memang berdagang obat-obatan kimia untuk tanaman, untuk padi, untuk tumbuh-tumbuhan lah gitu. Perdagangannya gitu kan. UMKM atau perusahaan besar gitu? Sebenarnya termasuk perusahaan besar juga sih. Termasuk ya. Cuman saya bukan di bidang ya, tidak ada hubungannya lah dengan itu kan. Ya. Cuman ya waktu itu saya di bidang admin inilah, ya admin IR lah gitu kan. Ya akun lah ya, accounting lah. Berapa lama itu? Gitu. Ya, kerja di situ? 5 bulanan lah. 5 bulanan. Oh, kirain bertahun-tahun. Sebentar gitu kan. Terus. Oke. Nah, itu kan bergerak di IR itu kan ya. Jadi IR itu kan jadi ya aging piutang lah gitu. Aging piutang itu kan di mana ada transaksi di situ kan ya, kita sebagai pemantau dari sisi pembayaran gitu kan, pembayaran antara pihak customer dan kita. Jadi gitu. di mekanismenya ini mekanisme di perdagangan ini seperti apa gitu kan. Sama loh. Iya, saya juga dulu di MLM, tapi MLM syariah. Kalau di Fatwa DSN bahasanya adalah penjualan langsung berjenjang syariah, PLBS. Oh iya. Nah, itu ada. Ya kan, saya juga pernah di bidang itu, tapi sebagai member bukan sebagai apa-apa. Jadi memang niatnya pengen memahami aja dari sisi keilmuannya. Gimana sih ini syariahnya gitu? Apa sih dalilnya gitu? Sama kayak gitu. Nah, terus gimana tuh setelah itu? Nah, setelah itu kan jadi ya saya di situ kan memahami, hanya sekedar ini aja lah ya, memahami bagaimana mekanismenya di perusahaan tersebut itu seperti apa. Dan juga kan saya istilahnya baru masuk lah ya. Dan belum mempunyai apa ya spesialisasi lah tentang itu kan. Jadi ibaratnya saya masih baru gitu kan, dan memang di bagian itu ada beberapa orang ya, ada 2 atau 3 orang kan di situ kan ya.
Ya jadi saya cuma sebagai pembantunya aja lah gitu ya. Maksudnya membantu orang tersebut lah gitu. Istilahnya tuh kayak seperti kepala bidangnya lah gitu kan. Iya. Terus ya udah di situ kan. Cuman ya rasa-rasanya di apa namanya ya? Di pekerjaan itu, maksudnya di bagian itu itu malah tidak ada gitu, tidak sinkron dengan apa yang saya pelajari. Iya. Itu udah sebelum lanjut nih. Nah, ini yang biasanya menjadi kebiasaan rata-rata mahasiswa ya. Kebanyakan orang dia kuliah, tapi dia juga bekerja. Dan pekerjaannya itu kadang tidak sinkron dengan yang menjadi fokus tujuan kuliahnya gitu. Itu dulu udah rahasia umum lagi itu, ya kan? Memang nah di situ mungkin jadi saya tuh berpikir bahwa ya walaupun tidak percuma lah ya. Iya, nggak percuma. Justru itu adanya ilmu baru. Betul. Cuman ya apa yang saya dapatkan itu justru tidak sinkron dengan dengan kuliah nih ya. Iya, apa yang saya dapatkan di kuliah itu tidak sinkron dengan ya pekerjaan itulah gitu kan. Iya. Nah, di sisi itu ya saya juga mencoba di tempat-tempat lain gitu. Oke. Terus? Jadi ya tempat ya memang sekiranya cocok lah dari pengalaman apa yang saya dapatkan di kuliah. Sebenarnya kan seperti itu. Ya alhamdulillah gitu kan adalah gitu ya, maksudnya di salah satu lembaga dan saya mencoba di situ dan ya alhamdulillah gitu kan mau menerima gitu apa yang dibutuhkan gitu kan. Ya awalnya emang nggak pede sih saya sendiri. Ini kan lembaga keuangan lah ya. Ibaratnya tuh ya butuh yang berpengalaman lah, yang profesional gitu kan. Sedangkan saya belum tahu apa-apa ini gitu. Soalnya kan ya apa yang memang saya dapat di kuliah itu ya hanya materi saja. Sedangkan praktiknya belum seperti itu. Ya bisa dibilang ya karena bukan tuntutan sih ya. Memang kebetulan fokusnya di situ dan memang ada peluang kesempatan ya. Nah, di situ betul. Sedangkan kan memang peluang itu sebenarnya yang mahal gitu kan. Iya. Karena kita mendapatkan pengalaman itu ya bisa dibilang tidak mudah gitu kan, dan tidak gampang juga apa yang kita pelajari dan kita mendapatkan pengalaman apa yang telah kita pelajari materinya itu nggak gampang sebenarnya gitu. Dan memang saya tahu Bang Alek ini kerja di mana, cuman kita nggak bocorkan di sini. Di sisi lain memang kode etik ya, dan juga supaya Bang Alek juga leluasa nih menyampaikan apa yang menjadi sorotan dan pengalaman. Ya mau pahit manisnya ya disampaikan gitu. Jadi leluasa. Kalau kita sebutkan, saya kerja di A nih, di perusahaan A, otomatis kan agak membatasi kan. Jelek bagusnya itu kita agak susah gitu. Pasti yang diungkapkan adalah yang baik-baiknya aja gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa. Pokoknya beliau ini kerja di salah satu LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah ya. Atau bahasa mudahnya walaupun belum tentu di perbankan, bahasanya perbankan aja lah. Perbankan syariah susah kadang LKS kadang nggak asing juga gitu. Memang asing sih. Asing ya. Gitu. Ya walaupun nggak tahu ya mau itu di pegadaian atau apa, ya anggap aja sektor diantaranya perbankan syariah gitu aja. Nah, berarti kerja karena ya kesempatan dan peluang ya. Bukan karena kerohanian. Wah, saya menjunjung tinggi prinsip syariah. Tapi jujur ya, waktu di jurusan ATM NT ini, ATM Bang Alek ini syariah apa konvensional nih? Jujur sih kalau saya sendiri ya konvensional ya. Konvensional karena kan dengan alasan ya karena kan konvensional itu ada di mana-mana gitu ya. Betul. Jadi lebih ke situ sih, karena memang ada di mana-mana ya udah saya pakaikan. Cuman kalau untuk ATM sendiri saya itu cuman kegunaan saya itu cuman buat narik uang aja gitu. Karena memang ada di mana-mana dan gampang diaksesnya, ya udah pakai itu aja mungkin gitu. Jadi kalau untuk menabung dan sebagainya di konvensi saya enggak sih, saya rasa enggak pernah lah gitu. Kalau nabung enggak. Ya Terus kalau yang tepatnya belum punya uang. Kirain karena riba. Enggak, ini cuman ini aja sih ya. Guyon lah ini kan, maksudnya ya masalah riba nggak riba ya itu urusan yang lebih ahli lagi. Kita kan sebagai praktisi ya paling nggak punya kacamata sendiri gitu. Nah, memang apalagi dulu pernah tuh ada seminar-seminar di perbankan, sekaligus dia daftar sebagai
nasabah. Nah, itu. Ya memang sempat dia bank daerah tapi syariah, bikin dan sebagainya. Ya isi saldonya cuma 50.000. Habis itu yang ngurus serius. Cuman pada akhirnya susah nyari ATM-nya di mana nih. Nah, padahal daerah-daerah Jabodetabek ini, ya mungkin sebenarnya banyak. Cuman kan kadang nggak nampak gitu. Mohon maaf nih kalau BCA, BRI itu kan kita di Indomaret, Alfamart aja. Nemu gitu, wah ini ada, di mana-mana ada, gampang. Di mana-mana. Ini kalau yang bank syariah yang di mana tuh, yang daerah ini nyarinya di mana ini kan? Harus KCP tertentu nih, bingung gitu. Kota-kota besar sih lebih tepatnya ya. Iya, kota-kota besar tuh. Itu pun juga 1-2 doang gitu kan. Iya, kadang yang BRI atau BCA di daerah-daerah agak pedalaman aja susah nyarinya gitu. Tuh. Apalagi yang ini kan. Yang syariah daerah kan memang. Misalnya daerah mana nih, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah misalnya kan, Bang Jatim ada nggak syariah tuh? Jatim syariah nggak ada ya? Enggak sih saya kalau Jatim nggak tahu ya. Tapi Bang Jatim ada, tapi syariah nggak tahu ya. Nah, syariahnya kurang tahu ya. Tapi kalau syariah gitu kan daerah itu cuma terbatas di situ aja pasti. Memang sih. Iya. Masyarakat itu ya lebih efisiensinya sih yang lebih di apa ya, yang lebih dipandang lah gitu kan. Dipandang ya. Kalau misalkan oke lah untuk perbankan syariah, kalau misalkan kita ingin menyimpan dana besar mungkin ya di perbankan syariah gitu kan. Nah, cuman untuk kesehariannya, nah itu jadi yang efektifnya itu kemana gitu ya. Untuk yang kesehariannya sih lebih tepatnya sih, karena memang bank-bank konven khususnya ya lebih umum, lebih ada di mana-mana gitu kan. Ya tadi. Ya memang ini betul. Ya kita juga mengkritik lah, bukan mengkritik sih, memberikan saran kepada bank syariah yang sekarang ada nih. Gitu kan. Kalau bisa memang ya kita sebenarnya apalagi anak muamalat ini hukum ekonomi syariah, ya emang agak malu-malu gimana, cuman kan faktor kebutuhan ya. Kebutuhan sih. Iya, kalau memang ATM-nya sudah di mana-mana, saya kira pasti banyak juga yang pakai. Gitu. Betul. Karena ya pembatasan itu bingung kan ini mau kemana. Faktor kebutuhan kadang susah nariknya, nabungnya gimana, akhirnya kan ya kita terbatasi lah. Gitu. Tapi insya Allah kalau memang kedepannya ada ATM di mana-mana nih, pasti nambah. Nah, mungkin ya. Tapi ada nggak sih keluarga atau teman-teman nih? Ente kan kerja di sektor syariah nih. Ada yang berpandangan, ngapain kerja di situ? Riba-riba juga. Emang ente syariah, emang efeknya apa? Gitu. So alim lo atau apa? Ada nggak gitu tuh? Ya sebenarnya itu mah lebih ya umum sih ya, maksudnya umum. Orang-orang berpandangan seperti itu ya kita tidak bisa melarang, tidak bisa membatasi, karena kan memang asasi ya. Ya karena kan memang hal-hal seperti itu kan ya ditanyakan kepada orang-orang yang ya maksudnya praktisi di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, wajar gitu kan ya. Karena kan dia masih berpikiran apa sih bedanya gitu kan syariah dengan konvensional sih, sama-sama bank dan juga sama-sama ada bunganya, ada ininya sebagainya gitu kan. Ya memang apa ya? Ya ini mas saya tarik ke ke konsepnya dulu lah ya. Mungkin sedikit-sedikit lah, mungkin saya paham dikit lah. Tapi kalau misalkan memang teman-teman lebih banyak yang tahu, mungkin bisa diskusi di praktisi ya. Ini soalnya praktisi ini kan beda nih, kita kan yang praktis-praktis yang mudah dipahami masyarakat nih. Kalau yang ilmiah tuh ya itu para ahli lah ya. Kita sharing-sharing aja lah di sini gitu ya, maksudnya bukan menggurui, bukan apa kan? Bukan menggurui sih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman berpendapat lain atau ada penambahan pendapat, mungkin bisa di kolom komentar. Nah jadi dasarnya itu kan ya perbankan itu apa ya, menawarkan produk juga kan ya. Betul. Menawarkan produk, cuman produknya bukan berupa barang. Jasa. Produknya yang berupa jasa keuangan kan. Jasa keuangan. Nah, sedangkan kan ya di dalam Al-Quran sendiri kan ya ada salah satu ayat, cuman ayatnya apa gitu lupa ya. Apa sih nama ayatnya gitu? Ya innama bai'a mislu riba, ya kan? Oh, innama bai'a mislu riba. Wa halalallahu bai'a wa harama riba. Nah, dari sini saja sudah kita sudah jelas gitu ya, artinya bahwa riba jual beli, al-bai' itu kan jual beli ya. Jadi jual beli itu memang seperti riba. Seperti.
tetapi Allah menghalalkan yang jual beli itu dan mengharamkan yang riba. Nah, sebenarnya kalau misalkan di teknis ya, maksudnya di inilah konsep perbankan itu juga kan ya, yaitu tadi jual beli sih. Jual belinya itu ya produk tadi, bukan produk ataupun bantuan jasa lembaga keuangan gitu kan ya. Tapi kan yang membedakan itu ya itu tadi, jual beli itu berbeda dengan riba tadi, pasti atau beda. bank tadi beda. Dong. Jual beli itu kan dia lebih kepada adanya suatu barang, adanya suatu produk yang mana ditawarkan kepada konsumen dan kemudian itu kita hargai gitu. Misalkan kita hargakan, misalkan kalau di perbankan syariah itu ya, contoh kecilnya ada di bab murabahah. Jadi kalau misalkan murabahah itu artinya jual beli ya, tapi sederhananya ya disebutkan harga aslinya ya. Nah, betul. Jadi untuk yang murabahah itu kan ya sederhananya seperti ini. Misalkan ada misalkan nih abang nih ingin membeli sepeda motor katakanlah ya, datang kepada saya, Pak, ini saya mau beli sepeda motor gitu kan. Oke, kita belikan sepeda motor gitu kan ya. Jelas bahwa si nasabah ini ingin jual beli motor. Nah, saya selaku pihak bank perbankan syariah itu membelikan motor itu dan kemudian kita jualkan kembali. Iya, maksudnya berbeda ya. Bang Alek di pihak bank nih ya. Beli di showroom lah ya. Di showroom atas nama bank biasanya ya. Baru nanti dijual ke saya dengan harga berapa gitu ya. Nah itu jadi seperti itu, memang serupa tapi tak sama gitu. Jadi kan jelas peruntukannya untuk apa, dan kemudian untuk pengambilan keuntungan pihak bank juga jelas gitu. Jelas. Itu ya saya menjual kembali kepada keuntungan gitu. Selisihnya ya entah itu berapapun selisihnya, ya itu memang sudah menurut apa ya, ya itu bagaimana banknya gitu bagaimana lembaga keuangannya itu. Misalkan harga motor katakanlah sekitar 20 juta. Kemudian pihak bank mengambil keuntungan, kita mengambil keuntungan 6 juta. Berarti pihak bank menjual kembali ke abang ini 26 juta. Ngambil keuntungan berapa gitu ya. Jadi mengambil keuntungannya di situ jelas dan sudah dicatat, maksudnya sudah tertulis di akadnya tersebut gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa dari pihak bank itu mengambil margin sekian gitu. Nah, jadi nanti kalau nasabahnya udah fix oke, udah tanda tangan. Dan kemudian untuk pembayaran angsurannya mungkin ya bisa diangsur gitu kan. Nah, angsurannya itu kadang yang bisa ini kan, yang mengundang praktek ribawi juga tuh di situ ya. Ya, jadi memang angsuran itu kan praktek ribawi, memang riba kalau misalkan di dalam angsuran itu tidak intinya berubah lah ya. Berubah dalam artian dari nominal berubah, keuntungan pun berubah gitu kan, yang maksudnya keuntungan bank ya, margin dari bank itu berubah. Bukan marginnya ya, tapi ada hal-hal yang lain ya. Hal-hal yang lain ya, mungkin itu bisa mengundang itu tadi, mengundang apa ya istilahnya kayak kecurigaan masyarakat, wah riba nih. Pada dasarnya kalau misalkan memang dari pihak perbankan, ini untuk pembayaran bisa dicicil, untuk dicicil misalkan sekian, ya dengan catatan gitu ya, nominal tersebut tidak berubah gitu. Jadi tidak berubah gitu. Apa yang memang sudah dijelaskan di awal, katakanlah sebulannya 1 juta mungkin, ya sudah sebulan 1 juta gitu kan. Itu sudah termasuk include kepada margin bank yang tadi itu gitu. Atau bisa jadi misalnya salah audit pun juga bisa jadi itu termasuk juga tuh. Salah audit misalnya marginnya tadi berapa, 20 ya atau berapa misalnya ya. Terus tiba-tiba kok yang ditagih banknya sekian, nggak pas dengan marginnya. Ternyata ada lebih di situ. Mungkin itu ada kelalaian atau apa. Nah, di situ mungkin juga bisa ya. Sebenarnya bisa ya, namanya apa ya, kita bekerja dengan sistem gitu kan ya, kadang sistem tersebut entah itu ada gangguan atau apa gitu kan, maintenance gitu kan, sehingga nominalnya mungkin berubah gitu kan ya tapi memang kita mengusahakan gitu, dalam artian ya tidak maksudnya tidak segampang itulah gitu ya untuk menaikkan, dan yang menaikkan lah ya, khususnya menaikkan
angsuran tersebut sehingga memberatkan si nasabah itu gitu kan. Ya kita mah nggak seperti itu gitu kan ya. Dan ya mungkin berbeda gitu dengan konsep-konsep yang ada di bank. Bukannya mereka kan juga ada DPS kan? Ya betul. Nah kalau misalkan di bank perbankan syariah, jadi bedanya itu perbankan syariah dengan konvensional itu ya adanya salah satu lembaga yang memang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu DPS. DPS. Gitu. DPS ini kan Dewan Pengawas Syariah ya, Dewan Pengawas Syariah, dan ini ada di setiap perbankan syariah, itu pasti ada DPS-nya, gitu kan. Yang mana memang dia tugasnya itu ya gambaran umumnya itu mengawasi produk-produk yang memang dikeluarkan ataupun dijual kepada masyarakat umum gitu kan. Iya. Ya, jadi apakah memang ini produk layak, apakah produk ini mengandung riba atau bagaimana kan? Nah itu oleh DPS ini gitu sudah melewati ya ibaratnya kayak uji cobanya lah gitu ya, maksudnya udah melewati analisis yang sedemikian rupa lah gitu kan ya. Seperti itu. Nah memang kan ini menarik juga. Pasti ada orang yang beropini, bukankah fatwa itu tidak wajib ya? Nah, terus kenapa kita hari ini membicarakan riba nggak riba, syariah nggak syariah? Memang apa konsekuensinya secara individu? Nah, bukannya mereka ini kan istilahnya ya bisa dibilang fatwa DSN ini dibilang tidak mengikat, memang tidak mengikat secara individu kan? Tapi mau bagaimanapun di kelembagaan ini kan pasti terikat ya. Itu kira-kira gimana? Maksudnya ada nggak konsekuensinya kalau di perbankan syariahnya ini ternyata ada beberapa yang ternyata nggak sesuai dengan syariah nih. Ternyata DPS-nya menemukan kayak gitu. Terus juga terjadi pembiaran. Itu ada konsekuensinya. Sebenarnya sih kalau misalkan konsekuensi secara sosial ya mungkin ya. Ataupun ya kita kurang tahu juga ya, maksudnya apakah sanksi ini maksudnya ada atau tidaknya mungkin ya. Yang jelas memang DPS itu kan mengawasi ya, menanggung lah gitu ya. Penanggung itu kan berat gitu ya. Jadi penanggung itu ya bukan lembaga saja gitu kan. Bahkan ya menanggung itu ya dosanya juga kan ngeri gitu kan. Dosanya juga iya gitu kan maksudnya. Ya kalau misalkan adanya seperti itu, misalkan wah produk ini ternyata adanya berubah secara mekanis gitu ya di lapangan dan sebagainya gitu kan ya. Ya itu otomatis lah pasti dari lembaga tersebut ya istilahnya kayak stop selling dulu lah gitu kan ya. Dikaji ulang gitu. Kemudian dibenahi lagi. Jadi ketika memang sudah siap gitu ya, sudah melewati analisis demikian rupa itu oleh DPS, kemudian ya bank mengeluarkan ya semacam peraturan lah ya, keputusan direksi lah gitu ya, bahwa teknisnya itu seperti ini gitu. Jadi jangan ibarat jangan sampai melenceng lah gitu dari seperti ini gitu Kan itu misalnya tadi kan stop selling terus juga dikaji ulang lagi gitu. Tapi ternyata misalnya dari DPS-nya sudah memberitahukan ini nggak bisa nih. Terus ternyata dari perusahaan tetap kekeh nih. Ya harus berjalan. Kalau nggak berjalan kita gimana? Operasional keuntungan kita tidak meningkat. Nah akhirnya jalan lagi tuh. Akhirnya apa? Mereka jalan tanpa memperhatikan prinsip syariah. Ya ibarat ya udah yang penting jalan ugal-ugalan. Nah itu kira-kira bagaimana tuh kalau misalnya udah kayak gitu? Menurut saya kalau seperti itu ya Dewan Pengawas Syariah ini kan ibaratnya memang dia ini sudah memiliki kapasitas secara akademisi gitu kan ya. Kapasitas secara akademisi dan bahkan ya nggak sedikit juga yang sudah menyandang gelar profesor gitu di Dewan Pengawas Syariah ini gitu kan ya. Ya lagi-lagi kalau misalkan seperti itu ya berarti mempertaruhkan nama perusahaan dong gitu. Yang nantinya kalau misalkan sewaktu-waktu dari OJK itu ada itu ya otomatis siap-siap aja gitu. Oke. Nah ini nih pada akhirnya
kalau memang tetap kekeh seperti itu dan DPS misalnya dihiraukan atau nggak tahu ya DPS-nya membiarkan atau gimana, akhirnya yang turun tangan OJK-nya ini kan. Itu dia. Karena syariah tidak syariah kan mereka nih pasti udah ada regulasi ya, semacam regulasi. Iya, pasti. Bentuknya kan peraturan otoritas jasa keuangan nih, POJK nih. Pasti. Dan kalau misalnya dia tidak sesuai dengan prinsip syariah, ya bisa kemungkinan dicabut izinnya ataupun hal-hal lain yang sifatnya administratif ya. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi dari OJK-nya ini. Jadi ya mempertaruhkan nama perusahaan lagi-lagi di situ. Iya, nama perusahaan ya. Tapi ini jujur ya, ini jawabannya praktisioner banget ini. Praktisi banget karena tadi kan misalnya ini kalau nggak ada solusi gimana? Akhirnya dikaji ulang. Terus ini gimana? Oh, nanti ini bisa mempertaruhkan perusahaan. Lah ini nggak yang simple gitu. Kalau orang awam biasanya kan pasti ya nggak bisa, ya pasti udahlah tinggal dicabut aja tuh perusahaannya. Terlalu simple jawabannya kan. Jadi kan nggak terlalu teknis lah. Ini udah dijelaskan secara teknis luar biasa. Emang kalau praktisi itu beda banget ya. Nah, tapi gimana dari keluarga kayak gitu? Ya ente kasih pemahaman lah. Maksudnya kan mau nggak mau pasti ente juga mendukung kan dari tempat ente kerja juga kan. Iya, masa ente istilahnya mengotori atau mohon maaf gitu. Ya menjelek-jelekan tempat ente bernaung gitu, mau gimana pun kan tempat hasil ini juga kan. Nah, itu dia. Hasil kehidupan juga. Iya. Tapi gimana keberadaan syariah di Indonesia menurut ente ini gimana? Berpengaruh nggak sih perbankan syariah di Indonesia gitu ya? Ya aspek-aspek syariah inilah gitu. Sebenarnya memiliki peran penting nggak ya gitu ya? Iya. Ngapain sih pakai begini? Apalagi kalau makanya kan aku sebelumnya bikin konten video nih. Apakah MUI layak dibubarkan dengan memberikan fatwa kepada salah satu ponpes yang mengeluarkan pendapat sesat nih, pendapat yang indikasi sesat kan? Banyak yang bilang, wah MUI ini bubarkan ini, enggak ini negara kita bukan negara syariah. Wah, ya jadi ini banyak juga orang yang ternyata kacamatanya agak apa ya kurang. Ya ingin memboikot lah aspek syariah ini gitu. Nah makanya saya ingin membantu juga kan karena juga jurusan saya hukum ekonomi syariah. Nah tapi gimana dari pandangan ente nih keberadaan syariah nih penting nggak sih atau kan masyarakat pengennya bubarin aja gitu? Sebenarnya isu perbankan syariah itu sudah ada di zaman Soeharto ya. Wih ini nih mantep nih ya terus. Sudah ada zaman Soeharto itu. Saya pernah nih, maksudnya ketika di perusahaan tersebut itu ya adanya satu forum di mana ya dengan bersama komisarisnya juga gitu kan ya, dan beliau juga luar biasa sekali gitu. Beliau juga memiliki sumbangsih atas berdirinya perbankan Islam pertama di Indonesia. Indonesia ya? Iya, dulu kan yang pertama berdiri itu kan ya lembaga keuangan syariah itu kan ya Bank Muamalat. Bank Muamalat ya di tahun 90-an ya. Iya, 90-an. Waktu zamannya Pak Soeharto gitu ya, Pak Harto. Iya, Pak Harto ya betul. Nah, beliau itu memiliki sumbangsih tersebut, memiliki histori dalam mendirikan perbankan itu. Iya. Nah, maksudnya dan mendirikan perbankan syariah di Indonesia itu memang tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kan beliau itu dulu beberapa kali gitu ya menghadap langsung ke Pak Harto itu kan dengan yang berhadapannya siapa? Ada beberapa orang kala itu. Cendekiawan Muslim gitu. Ya, salah satunya ya mungkin ada juga dari dulu kan praktisi juga belum ada gitu ya. Belum ada gitu ya. Belum. Iya, belum ada ya. Istilahnya ilmuwan lah ya. Yang merumuskan ya dari ahli di sektor itu mungkin ya. Ya. Bahwa ini kita ingin mendirikan perbankan Islam, dulu perbankan Islam namanya dulu. Islam lebih parah lagi ya. Sebutannya gitu kan. Lebih parah lagi dong. Sebenarnya syariah, tapi Pak Harto menganggapnya itu wah ini bank Islam nih gitu. Islam nih ya, hanya cuman untuk orang Islam nih gitu. Nah, terus kemudian oleh Pak Harto ya dijelaskanlah gitu dengan teman-teman dengan para ahli itu. Iya. Demikian dengan sedemikian dijelaskan gitu kan ya. Dan tanggapan dari Pak Harto itu kan. Jadi Pak Harto tuh itu tadi ingin mendirikan bank Islam gitu ya. Dan tidak banyak omong gitu, tidak banyak komen gitu kan ya. Dan kemudian proposalnya tersebut diambil lah oleh Pak Harto itu kan ya, maksudnya kemudian ya sempat menggantung beberapa tahun itu di situ
Jadi Pak Harto itu belum meng-ACC ya? Belum ada jawaban dari beliau itu kan, belum ada jawaban gitu dari Pak Harto. Ternyata beberapa tahun kemudian dipanggil lagi orang-orang yang menghadap itu tadi. Terus? Ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Harto? Ternyata Pak Harto itu mempelajari. Jadi diam-diam itu beliau itu mempelajari perbankan syariah itu seperti apa, terus. Dan apa komenannya Pak Harto itu kan? Ya intinya Pak Harto setuju. Jadi ini sudah saya pelajari gitu kan. Jadi selama ini bukan berarti menggantung, tidak ada kepastian gitu kan ya. Iya. Justru beliau itu mempelajari. Iya. Wah pokoknya semua. Kalau dibilang nggak penting, nggak sampai sedetail itu kan? Ya, pasti udah coret-coret nih. Pasti. Jadi memang sehingga beliau itu meng-ACC, bahkan beliau itu mengasih gelontoran modal lah ya. Itu tidak kecil gitu di zaman dahulu, tidak kecil. Jadi kan beliau itu sangat support sekali gitu kan ya, support dengan adanya perbankan syariah di Indonesia ini gitu kan. Nah itu tadi. Jadi kalau misalkan perbankan syariah memiliki andil terhadap perekonomian Indonesia, ya menurut saya pasti ada lah ya. Ada dan besar gitu, besar. Karena apa? Krisis moneter itu yang salah satu perbankan yang kuat lah ya. Itu ya perbankan syariah. Muamalat kan? Iya. Justru kenapa berdirinya pada saat krisis moneter kan? Ini aneh gitu. Bikin perusahaan. Di mana bank-bank konvensional kala itu banyak yang tutup, betul, banyak yang ya istilahnya pilot lah ya. Justru perbankan syariah kenapa kok eksis gitu kan? Iya. Gitu. Ya lagi-lagi itu tadi kita memang perbankan, cuman ya syariah yang dimana konsepnya itu ya berbeda gitu, berbeda konsepnya dengan bank kebanyakan ataupun konvensional lah gitu ya. Nah kemudian terkait masyarakat ini apakah memang harus gitu ya ke perbankan syariah gitu kan? Ya lagi-lagi itu kan namanya perbankan ya istilahnya ya itu tadi jual beli gitu kan ya, maksudnya jual jasa itu yaitu bagaimana konsumen gitu. Ketika konsumen ini sudah memahami kira-kira saya untung atau tidak di sini, saya untung atau tidak di sini gitu pilihan. Kan ya, itu pilihan lagi, pilihan diri masing-masing gitu. Hadirnya perbankan syariah itu ya seperti ini loh gitu. Jadi kita ini di sisi lain menghindari dari praktik riba itu, ya kita juga menyediakan jasa supaya memang nasabah mitra kita itu bisa menjadi solusi lah gitu ya dari entah itu permasalahan, entah itu kebutuhan gitu kan, entah itu untuk usahanya gitu kan. Ya, seperti itu. Iya, ya mau bagaimanapun ya jujur ya, lagi-lagi ini kan kita dari segi praktisi ya, ibarat kayak ya punya pandangan sendiri nih. Ya, kalau memang ditelusuri lebih detail gitu, apalagi kalau kita memahami secara rinci nih pandangan-pandangan yang akademisi yang menghadap Pak Soeharto, pasti berubah pikirannya dari awalnya ingin membubarkan, akhirnya malah mendukung gitu. Iya kan? Dan pastinya Pak Harto meng-ACC itu kan tidak memiliki nggak mungkin dia tidak memiliki alasan yang tidak jelas. Pasti dia memiliki alasan yang ada sesuatu yang konkret di situ. Nah, sebenarnya perbankan syariah itu juga ya sudah adalah di negara tetangga kita di Malaysia. Ada di situ kan. Ya perbankan syariah itu memang di luar Indonesia memang bukan hal yang aneh lah gitu ya. Memang sudah ada gitu. Sudah ada perbankan syariah itu. Ya dan eksis gitu. Eksis. Jadi ketika Malaysia itu pernah juga Malaysia dulu kan krisis moneter gitu ya. Ketika memang ekonominya dia itu lagi lagi anjlok lah ya. Perbankan syariah ini yang menjadi yang menjadi inilah. Mungkin bisa juga nanti gitu ya. Ahli ekonom yang bisa menjabarkan nih kenapa bisa sampai stabil kan ya gitu ya. Dan mau bagaimanapun kan sekarang ada namanya masyarakat ekonomi syariah ya. Itu sudah tersebar loh di beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, termasuk itu sudah ada masyarakat ekonomi syariah. Artinya ya kalau buat rekan-rekan yang ingin membubarkan gitu misalnya,
oh ini syariah ngapain sih kita kayak negara syariah? Ya harusnya kita berpikiran secara luas gitu. Kenapa sampai negara-negara istilahnya apa ya? Kalau di luar itu bisa dibilang ada juga yang mungkin yang komunis lah atau apa atau yang terlalu gitu ya. Itu kan. Ini mereka justru menerapkan itu loh. Kan pasti ada sesuatu di balik itu. Iya pasti. Iya kan? Dan saya senangnya juga memang kalau di syariah ini dia sifatnya apa ya? Lebih komersil ada, tapi dia nggak yang bener-bener anjlok gitu, nggak kapitalis banget lah. Iya. Gitu. Aku sebenarnya sih kalau di perbankan tuh belum begitu ini ya, karena kan nggak masuk terlalu dalam nih ya. Yeah. Cuman kalau sekilas tahu tentang asuransi, kalau asuransi tuh ini termasuk gorol juga nih. Kayak ibarat saya tetanggung tuh kayak nasabahnya lah, punya polis. Saya iuran dong, tiap bulan, tiap apa. Amit-amit, saya kecelakaan enggak, meninggal juga enggak. Dan uang itu, saya nggak dapat kan. Ya, bahasanya itu gorol kan. Kita ibarat transaksi dengan sesuatu yang gorol. Nah, tapi di syariah, bagusnya adalah, itu konsepnya tabaru. Tabaru itu kayak sedekah. Ya kita sudah memberikan iuran itu adalah, ya kita sedekah, infak. Dan uang itu diputar buat orang-orang yang membutuhkan. Ada juga mungkin kalau dia nggak mau rugi, sekiannya untuk investasi. Jadi semuanya tuh punya logis-logisnya masing-masing. Menarik sih, memang ya kita di sisi lain juga kan meniatkan hal tersebut itu kan ya ibadah mungkin ya. Ibadah ya. Jadi kan tidak percuma lah seenggaknya gitu ya. Bahwa wah kita sudah meniatkan ini untuk beribadah dan memang ketika orang-orang itu membutuhkan ya berarti uang tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan itu kan. Butuhkan ya. Itu memang apa ya konsep yang tidak dimiliki oleh apa ya? Tidak dimiliki oleh lembaga lain mungkin ya. Lembaga lain ya. Bisa. Ya memang. Jadi kan kalau di perbankan syariah tersebut ya apa namanya kok perbankan syariah tidak rugi sih gitu dengan menjalankan prinsip syariah kan ya termasuk dibilang kaku lah apalah segala macam lah yang mana memiliki batasan-batasan dengan apa ya konsep-konsep agama lah mungkin ya. Gitu. Nah kemudian memang kalau di perbankan syariah itu dia mengambil keuntungan itu ya sebenarnya dari bagi hasil. Bagi hasil. Jadi bagi hasil. Jadi kan bagi hasilnya itu kan kalau misalkan adanya musyarakah gitu ya. Musyarakah itu kan ya ibaratnya kita apa namanya ya berkongsi mungkin ya. Kongsi betul. Berkongsi ya. Berserikat. Nah, jadi ketika memang salah satu nasabah ini memiliki proyek ataupun memiliki apa namanya ya garapan lah gitu. Garapan. Atau dia itu punya pabrik dan kemudian dia kekurangan dana mungkin. Nah, kita bisa bersirkah itu tadi. Bersirkah. Gitu, terus proyeknya itu menguntungkan. Ya, ketika kita menawarkan, oke, saya akan membantu proyek Anda gitu kan. Oke, saya akan membantu bisnis Anda. Saya akan apa namanya? Maksudnya dengan nominal yang pastinya mungkin perbankan sendiri itu sudah melewati bagian analisis mungkin ya, dan sehingga memang di ACC-nya berapa. Ketika sudah keluar nominal tersebut, oke, segini. Gitu. Oke. Nah, ketika si nasabah ini sudah meng-ACC, istilahnya di akadnya sudah tanda tangan mungkin ya, sudah menerima, dan kemudian keuntungan itu sebelum nasabahnya itu menerima apa ya, istilahnya tanda tangan kontrak kepada kita. Itu sudah dijelaskan terlebih dahulu kan ya, maksudnya kita akan melakukan akad musyarakah ya, dan kemudian dengan keuntungan bagi hasil gitu kan ya, jadi dibagi hasil, jadi disepakati dahulu nih untuk hasilnya kira-kira bagaimana, dan kemudian untuk pendapatan dari si apa namanya ya si nasabahnya ini kira-kira per bulannya diestimasikan berapa konkret gitu kan lah, ya lebih konkret. Jadi memang dan kalaupun nasabahnya itu apa ya istilahnya kalau di tengah jalan itu wah ini tidak sesuai target atau apa gitu kan ya, dari kami juga bisa menyesuaikan itu gitu, bahwa si nasabah itu tidak sanggup dengan perjanjian awal gitu karena mungkin faktor-faktor tertentu, entah itu dari faktor apa ya dari penjualannya karena kendala apa gitu kan ya. Nah itu jadi ya dengan catatan ya bahwa
dengan apa ya, dengan target si nasabahnya itu tidak tercapai, ya bukan kesalahan real secara penuhnya gitu dari nasabah, mungkin entah itu dari pasarnya, mungkin dari apanya, mungkin ataupun ada kecelakaan dan sebagainya, mungkin force major ya force major. Nah, jadi di situ kita lebih menyesuaikan ke situ gitu. Jadi tidak memberatkan si nasabah bahwa nggak mau tahu lah pokoknya harus ganti full gitu. Iya betul. Jadi gitu. ada Itu yang salahnya. Ada rasa inilah simpati juga ya. Betul. Nah jadi kita lebih ke situ gitu kan ya, untuk mencari keuntungan. Nah di sisi lain juga ya produk kita juga produk dari perbankan syariah itu juga kan tidak sedikit gitu kan. Jadi banyak. Jadi banyak gitu kan. Entah itu jadi dari jual beli emas gitu kan, entah itu dari apa namanya tadi itu murabahah tadi kan, pembelian barang-barang seperti kendaraan, gitu, motor, mobil ataupun rumah. KPR rumah. Kalau di perbankan syariah PPR, pemilikan rumah gitu sih. Jadi iya. Saya juga pernah ya, kebetulan kan pernah garap skripsi dulu tuh. Tentang fintech syariah itu pinjaman online. Otomatis nih kalau pinjaman online yang sekarang nih ya, mohon maaf nih, kebanyakan mereka hutang ke pinjaman online tuh. Ada bunga udah pasti nggak? Udah pasti kan? Ada bunga kan? Udah pasti. Oh, mereka mau minjemin keuntungannya dari mana ya kan? Otomatis ya ini udah jelas riba gitu. Ya mau bagaimanapun kita sebagai apa ya istilahnya Muslim ya pasti mengakui ya riba itu adalah termasuk dosa yang besar juga. Ya nggak kalah dia sama ya mohon maaf kayak zina kayak apa, nggak kalah dosanya lah, maksudnya sama-sama besar. Kalau dipikir-pikir kenapa orang melarang sampai apa sih berduaan di hotel ya kan, kayak prostitusi atau yang lainnya kan. Ini kan bukan kekerasan seksual, bukan yang ada yang dirugikan, sama-sama mau gitu. Kenapa orang sampai melarang sampai segitunya gitu, sedangkan masalah syariahnya aja nggak dipedulikan gitu kan. Betul. Ya logikanya gitu. Kita mengabaikan masalah-masalah prinsip syariah ini dan sebagainya, riba kayak diabaikan, tapi masalah-masalah yang lainnya, prostitusi sama-sama suka, masyarakat pada ribut tuh gitu kan. Artinya ya ini bukan hal perkara yang remeh lah. Saya ngambil kesimpulannya dari syariah ini bukan perkara yang remeh, riba itu termasuk dosa yang besar. Nah kalau di fintech syariah dia nggak ada namanya pinjaman murni, misalnya lu ngutang terus bunganya sekian, ngambil keuntungannya. Nggak ada, jadi dia nggak punya produk hutang. Produknya dia bagi hasil. Dia fintechnya ini sebagai perantara lah. Misalnya ini ada proyek kayak UMKM, kayak yayasan atau apa, dia butuh dana, nah dia sebagai perantara membuka platform menawarkan ke nasabah-nasabah yang mau menanamkan dananya. Ada per unit-unitnya tuh, nanti ada 1 unit, 2 unit, 3 unit. Kalau 1 unit ini biasanya berapa ratus ribu nih dikirim. Nah dikirim nanti kan lewat fintech ini kan dia menampung, dia salurkan ke yang UMKM sama yayasan ini. Dan misalnya sudah ada prospeknya, baru diberikan bagi hasil. Yang ditanamkan itu dia produknya rata-rata. Rata-rata kalau misalnya utang murni itu nggak ada. Nah itu sih sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ya. Cuman kan ini nggak simple gitu. Orang maunya kan instan kan. Ngapain syariah kan, ini nggak mau pusing. Ya sebenarnya sih kalau syariah itu kan ya kita berlandaskan kepada maqasid syariah ya. Pernah dengar gak sih maqasid syariah? Maqasid syariah itu ya tujuan daripada syariah itu apa sih sebenarnya gitu kan. Ya karena kita berbicara tentang keuangan, tentang ekonomi lah ya. Itu masuknya kepada ya hifzul mal, hifzul din, hifzul din itu kan ada hifzul nafas, hifzul akal gitu ya. Nah kita hifzul mal tadi gitu, menjaga aset kita, aset kita. Jadi aset kita ini walaupun memang di prakteknya di apa ya sekarang ini kan memang ya antara riba itu ya menjadi hal yang tabu mungkin ya. Iya betul sekali gitu kan ya, dan memang kadang masyarakat ini apa sih itu maksudnya ya tadi itu menyepelekan itu kan ya. Betul hal-hal yang ya berbau dengan riba itu tadi gitu kan ya. Saya kira memang kalau di perbankan syariah gitu ya ya bisa menjadi alternatif itu tadi gitu ketika kita ingin iya juga gitu ya, maksudnya kita ini
apakah memang selalu terus-terusan ingin riba itu tadi gitu kan ya, sedangkan kan dosanya itu ya itu tadi ya. Iya. Tidak kecil mungkin ya. Kalau dalam hadis itu kan termasuk zunub kabir kan ada apa sih, syirik, kafir, terus juga ada bunuh diri dan sebagainya, kan ada urutannya tuh, ada riba juga kalau nggak salah, di urutan ke-7 apa urutan keberapa, termasuk dosa besar itu. Karena kan kalau kita ibaratnya kita menabung di bank syariah gitu ya, bank syariah itu khususnya gitu ya, kalau di tempat saya gitu ya. Kalau tempat saya itu dengan apa ya, dengan menyimpan uang gitu kan ya, maksudnya jadi kan kalau disimpanan di perbankan syariah itu kan ya ada tadi wadiah titipan, ada juga yang memang dia itu apa namanya ya, dia itu menitipkan dana dan kemudian dana tersebut itu dijadikan modal pada perbankan itu. Oke. Bukannya tabungan itu sifatnya wadiah kan? Kalau misalkan tabungan murni, ya wadiah. Kalau wadiah ya, iya. Jadi wadiah itu memang tidak ada keuntungan di dalamnya. Gitu. Jadi misalkan ada nasabah, saya ingin menyimpan uang 1 juta contoh. Nah, kemudian udah uang itu mengendap 1 juta dan tidak ada potongan admin per bulannya, tidak ada, gitu. Tidak dipotong lah, kan beda ya kalau misalkan kita ke perbankan yang konven gitu ya, itu kan pasti ada aja tuh uangnya berkurang gitu. 1 juta coba aja deh, 1 juta berkurang, katakanlah taruh aja di situ 5 bulan aja, itu tuh pasti nominalnya nggak utuh 1 juta lagi gitu, entah itu dipotong dengan. Kalau di syariah gitu ya, dia nggak ada. Kalau di syariah tidak ada gitu. Gitu. Kalau misalkan potongan admin kayak gitu tuh kalau di tempat saya ya tidak ada. Kalau mungkin kalau di lain saya sih tidak. Ya maklum lah, itu kan sebenarnya kalau kadang pemerataan itu kan masih butuh proses ya. Kadang ya gimana ya, yang dikerja di sektor perbankan syariah karena mohon maaf nih, minimnya SDM. Yang ngisi-ngisi ini kadang ada juga orang-orang yang baru kemarin belajar nih. Ya mungkin di situ lah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya kan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menguatkan syariah ini sebenarnya. Ya, walaupun sampai saat ini kita ATM masih konvensional ini ya, mau gimana pun masih tahap upaya lah. Ya, jadi kan kalau misalkan itu tadi kan kalau misalkan kita menyimpankan dana ya katakanlah deposito mungkin ya di perbankan syariah. Nah itu kan uang tersebut itu kan mungkin ada ya teman-teman itu berpikiran, ini saya mendapatkan saya menyimpan uang tapi kok ada tambahannya, dari mana nih, apakah ini bunga atau bukan gitu kan. Nah ini saya apa namanya ingin saya sharing lah gitu ya, bahwa uang tersebut kalau misalkan di perbankan syariah jadi di apa ya, menjadikan modal. Jadi modal dalam artian uang tersebut itu kalau misalkan di deposito itu dia itu ada jenjang lama waktu untuk menyimpannya. Katakanlah 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu kan ya, setahun. Nah itu tuh jadi selama 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu tidak bisa diambil uang itu. Kenapa? Karena uang ini tuh diputar gitu, diputar untuk modal-modal ke nasabah yang memang membutuhkan gitu. Contoh untuk ini, untuk proyek ini, untuk proyek ini. Nah, jadi nanti keuntungannya itu dari situ gitu. Jadi kita dapat deposan kita dapat uang keuntungan itu tuh kita dapat. Jadi modal yang dikelola terus misalnya ada apa sih, prospek lah ya, terus dikembalikan lagi dengan dengan ada lebihnya ada yang bilang, makanya ada orang awam bilang kan itu bunga ya. Nah, ya sebenarnya itu bukan bunga gitu. Itu apa namanya ya, yaitu tadi untuk dijadikan modal dan kemudian sudah ada keuntungan, kemudian keuntungan tersebut ya dibagi-bagi lagi ke pemilik deposito. Oke. Ini menarik ini jarang-jarang nih ada bahasan begini nih. Kemudian kita juga syariah itu juga tidak hanya semena-mena membiayai proyek-proyek apa saja gitu, tidak. Iya, harus dilihat nih ya. Harus dilihat. Mohon maaf nih, pasti pabrik rokok kayaknya nggak masuk nih. Pabrik rokok nggak masuk ya kan? Nggak masuk. Pabrik rokok, terus juga ada ini kan harus ada sertifikat halalnya juga ya. Wah itu tapi nanti lah itu masalah yang sertifikat halal itu bisa lah nanti kita next content tuh bikin. Itu seru lama banget tuh. Apa ya? Ada hal-hal yang memang bersifat ya tidak apa ya, maksudnya tidak ya haram lah ya mungkin ya, perusahaan perusahaan bir gitu kan, yang gitu-gitu lah, perusahaan obat-obatan terlarang mungkin. Kita tidak
gitu. Jadi sebelum ada nasabah ingin mengajukan proyek tersebut itu harus dianalisis dulu. Analisis ya. Yang pertama proyek dia itu apa, produknya itu apa, kemudian bergerak di bidang apa gitu kan, entah itu jasa, entah itu perdagangan, harus tahu sistemnya. Apa yang diperdagangkan gitu, kalau misalkan dia perdagangan gitu kan ya. Dan apakah sudah berjalan gitu kan. Jadi memang seminimal mungkin kita menghindari resiko bahwa adanya perusahaan fiktif. Adanya perusahaan-perusahaan yang memang manipulatif gitu kan. Contohnya misalkan dia embel-embelnya perusahaan misalkan pabrik kertas, ternyata pabrik bir gitu. Harus disurvei ke lokasi gitu. Pokoknya modal udah pakai aja modalnya, tiba-tiba nerima hasilnya aja kan tanpa meng-cross check ternyata perusahaan itu apa ya kan. Nah, beda lah kalau diperbankan konven mungkin ya. Konven mah ya masuk-masuk aja ya. Masuk-masuk aja, yang penting mah prospek. Gitu iya, penting kan prospek. Iya, jadi apa yang didapatkan oleh nasabah itu ini tuh bukan uang ya ini tuh hasil, tapi hasilnya itu ya kita memperhatikan juga. Iya kan, kita kebagian juga. Iya, karena jadi hasil didapat ini kita memperhatikan gitu kan. Ini hasil dari mana sih? Dari pemutaran modal. Pemutaran modalnya ke siapa gitu. Nah itu harus diperhatiin juga. Oke nih, gitu. Terakhir nih, kita ngomong nih nggak kerasa juga nih, udah 51 menit. Sejam ya? Iya. Sebenarnya nanti ada di part 2 kita mau bahas masalah praktisinya, lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis, apakah misalnya kegiatannya apa sih gitu. Menjadi, ini kebetulan kan sebagai legal ya, sebagai orang bidang hukum di sektor syariah ini. Nah itu apa sih nanti yang menjadi kendala, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Tapi nanti itu di part berikutnya ya. Nah, tapi terakhir nih ya, sebenarnya di perbankan syariah, apakah dia membatasi orang-orang yang misalnya, mohon maaf, beragama non-muslim? Kayak misalnya baik dia di pekerjanya ataupun konsumennya, itu dibatasi nggak sih? Apakah syariah ini hanya untuk orang-orang Islam doang gitu? Nah itu bagaimana kira-kira tuh? Ya kalau misalkan dari sisi pegawainya ya, maksudnya yang bekerja di situ ya, ya saya kira muslim sih, karena sejauh ini saya belum pernah melihat yang non-Islam di perbankan syariah gitu kan. Tapi kalau nasabah itu kita tidak membatasi, mau itu non-muslim, mau itu yang memang muslim gitu kan, kita tidak membatasi. Karena banyak juga yang non-muslim itu gitu. Banyak ya? Oh ini saksi nih, ini praktisi nih ya, ini bukan... Semisal ingin, itu tadi kan deposito gitu, untuk menyimpan dananya, untuk mempercayakan kepada kita bahwa dana tersebut itu, ya titipan lah gitu, amanah lah ya, untuk kita gitu kan, dan tidak sedikit gitu, maksudnya dari teman-teman yang non-Islam gitu, dan banyak gitu. Jadi tidak terbataskan oleh ya Islam dan non-Islam itu tadi gitu kan ya. Seperti saya bilang tadi kan, ya kita itu perusahaan kita tuh perusahaan jasa keuangan gitu. Jadi ya sistemnya yang kita perhatikan ya. Kalau konsumennya ya siapapun, baik masuk, itu teman-teman yang Islam ataupun non-Islam, ya kita welcome gitu. Ya mungkin kenapa pegawainya rata-rata muslim, ya mungkin kan biar mereka ini kan nggak sembarangan, karena mau bagaimanapun mereka yang akan menyampaikan edukasi nih. Nah sekarang kan bukan sebatas perbankan syariah, sekarang tuh ada namanya para wisata halal, para wisata ya, rumah sakit syariah. Nah otomatis kan mereka ini yang membimbing kita. Kadang kalau di rumah syariah itu, kalau saya lihat di profilnya ya, mereka membimbing doa dan sebagainya. Otomatis kan harus orang-orang yang paham aspek syariahnya, nggak sembarangan. Ya, cuma nggak apa-apa lah. Itu panjang lah kalau kita bahas itu masalah-masalah seperti itu. Ya, mau bagaimanapun ini kalau dibahas lebih dalam lagi, ini sangat banyak bahasannya. Sangat luas sih gitu. Sebenarnya. Jadi ya inti-intinya aja lah mungkin ya. Intinya ya, nunggu kawan-kawan pada komentar deh, baru kita bikin video lagi gitu. Bang, ini coba dong bahas masalah apa nih, hotel syariah atau apa. Hotel syariah, nah nantilah itu saya pengen bahas itu unik banget. Nanti kita lanjut di konten berikutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next konten.